Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan, karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Tapi kita belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea. Mari kita tetap laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya sebagai guru, tentu sesuai kemampuan kita. Jika tidak mampu, mari istirahat sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia yang saya cintai. Pada beberapa waktu lalu kita telah mendengar kritik yang begitu tajam yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yaitu tentang kurikulum merdeka, termasuk kritik kepada beliau Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Di antaranya dari kritik yang beliau sampaikan berisi tentang kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan. Yang pertama terkait penghapusan ujian nasional. Dengan menghapus ujian nasional ini, beliau Bapak Yusuf Kalla menilai bahwa dengan hilangnya ujian nasional membuat siswa justru semakin malas untuk belajar. Dengan ujian nasional, menurut beliau, justru akan membuat pendidikan kita semakin berkualitas sebagaimana yang terjadi atau diterapkan di beberapa negara seperti Cina, Jepang, dan India. Kemudian kritik beliau juga mengenai kurikulum merdeka yang dinilai terlalu liberal, tanpa kontrol yang jelas, sehingga konsep merdeka di dalam kurikulum merdeka ini justru berujung pada kebebasan yang tidak produktif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kritik yang beliau sampaikan yaitu tentang lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang justru malah banyak bekerja di sektor informal seperti menjadi cadik di lapangan golf ya. Menurut beliau menunjukkan ketidakcocokan antara pendidikan dan dunia kerja. Nah, Bapak Ibu, dari kritik yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla ini, mari kita lihat secara jernih. Kita tidak perlu, apalagi sebagai guru, kita tidak perlu emosional, kita tidak perlu juga euforia menyambut kritik ini dan menyalahkan Menteri Pendidikan sepenuhnya. Tetapi mari kita lihat sebagai guru ya, mari kita sikapi kritik ini dengan bijak. Mari kita tetap laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya sebagai guru, tentu sesuai kemampuan kita. Hal yang menjadi catatan bagi para guru adalah tetap optimis dan selalu berkreasi di tengah tantangan apapun yang terjadi, termasuk tantangan perubahan kurikulum dan berbagai kebijakan yang terkadang membuat sakit hati. Intinya, pantang bagi guru untuk mengeluh. Kuncinya, lakukan tugas sesuai pengetahuan dan kemampuan.
Jika tidak mampu, mari istirahat sambil ngopi. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan, karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura itu, di Finland apa. Tapi kita belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea. Kenapa India? Hampir semua perusahaan besar di Amerika CEO-nya dari orang India. Mau Microsoft, mau Twitter, dari India semua. Nanti wakil presiden menjadi presiden Amerika, Kamala Harris, itu ibunya India. Perdana Menteri Inggris dulu India. Wali kota London India. Berarti something di sana, di India itu pendidikan hebat. Cina kenapa banyak? Pendidikan, jangan tir-tir, kita belajar ke sana. Jadi nanti Pak Sekjen kalau kirim orang studi banding Pak DPR, jangan ke Finland, jangan ke Swedia, tidak ada gunanya itu. Mimpi aja di situ. Pergi di Cina, pergi di Korea, pergi di Jepang, pergi di India. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Anda boleh lihat di sana kalau waktu ujian. Inilah sakul konservatif. Anak itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian, ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, belum merdeka, apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Dibantah kiri kanan, enggak, saya bilang. Kita konservatif aja karena menghadapi 70.000 siswa. Bagaimana Anda merdekakan 70.000 siswa? Tidak mungkin itu. Jangan tiru satu sekolah di sini Cikal atau apa dan jadi bikin kurikulum merdeka, tiba-tiba seluruh Indonesia mau diperdekakan kurikulum. Tuhan, akibatnya beginilah. Dia Cina, dia India. India itu orang gemetaran. Kalau biar aja dulu, saya bilang biar aja nanti dulu. Kalau menikah berapa sih stres paling tinggi 1%. Tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan. Kita memang luar biasa ide. Bikin SMK, 15.000 SMK sekarang di Indonesia. 10.000 swasta, 5.000 pemerintah. Tapi 75% KD di lapangan golf di tamatan SMK. Siapa main golf boleh tanya, saya setiap kali kau tamat apa? SMK. 75% dari 4 KD, 3 tamat SMK. Itu artinya yang mana salah? Ekonomi salah atau pendidikan salah? Dua-duanya salah. Ekonomi kita tidak berkembang, akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan. Atau mereka tamat asal tamat sehingga tidak bisa bekerja mengembangkan ekonomi.